Masih inget nggak nih sama MacBook yang saya beli cuma seharga 999.000? Yo, halo! Kali ini saya mau coba upgrade, update, dan main game di sebuah laptop jadul dari Apple, yaitu MacBook 2,1. Sebenarnya ini udah saya bahas ya sebelumnya, tapi kondisinya itu yang masih bawaan. Pakai prosesor Intel Core 2 Duo 2,16 GHz, GPU-nya Intel GMA 950, RAM-nya cuma 1 GB dan menggunakan macOS Snow Leopard versi 10.6.8. Yaitu memang spek rendah banget, wajar aja sih, ini kan udah sekitar 15 tahun yang lalu. By the way, ini ternyata MacBook Mid 2007 ya. Soalnya yang MacBook 2,1 itu ada yang LED 2006 dan Mid 2007. Nah, kelebihan dari MacBook versi lama itu masih upgradable, alias beberapa komponennya itu masih bisa diganti dengan cukup mudah, biar speknya meningkat. Di sini, pertama saya mau upgrade untuk RAM-nya. Jadi sebenarnya nggak perlu bongkar banyak untuk ganti RAM. Itu tinggal buka aja baterainya, terus buka semacam platnya ini, ada 3 baut kecil. Nah, di sini ada semacam tuas gitu untuk ngeluarin si RAM-nya. Tinggal ditarik aja. Untuk slot RAM-nya itu ada 2. Untuk RAM bawaannya ini per keping kapasitasnya 512 MB. DDR2 5300. Mereknya Hynix. Ini saya udah beliin RAM-nya yang baru 2 keping. Saya beli yang merek Kingston dengan spek yang sama kayak bawaan tadi, tapi dengan kapasitas yang berbeda, yaitu 2 GB per kepingnya. Jadi kalau digabungin ini 4 GB. Untuk harga per kepingnya ini 85.000. Katanya sih kondisinya baru. Setelah itu, saya juga mau ganti harddisknya. Letak harddisknya itu ada di samping RAM tadi. Ini tinggal ditarik aja ya. Setelah itu kita lepas dari tempatnya ini. Untuk harddisknya ini kayaknya sedikit lebih tebal dan berat gitu ya dari harddisk laptop pada umumnya. Untuk merek bawaannya ini Hitachi 250 GB 5400 RPM. Dan ini ada logo Apple-nya juga ya. Nah, ini saya ganti pakai SSD dari Adata SU650 yang 240 GB. Ini waktu itu pernah saya bahas ya, dapat harga murah. Dan sampai sekarang pun masih normal aja nih. Oke, pasang lagi ke tempatnya. Oh iya, sekalian aja nih, bongkar semuanya. Pengen dibersihin dan ganti pastanya. Ini saya buka aja semua baut-bautnya yang kerasa nempel gitu ya. Lumayan susah nih ngebukanya, ngeri-ngeri sedap. Soalnya ini kan udah lama, bodinya itu udah banyak yang retak gitu. Kalau udah bisa diangkat, ini hati-hati lepas dulu nih fleksibelnya. Nah, jadi untuk bagian dalamnya itu seperti ini. Ini saya lepas DVD-ROM-nya, soalnya nggak begitu saya pakai. Jadi biar lebih ringan juga bobotnya. Habis itu dibersih-bersihin. Untuk ngelihat si prosesornya ini agak ribet. Kita harus lepas kipasnya, terus banyak kabel kecil-kecil gitu yang nyolok, dan susah banget dicabut. Ngeri putus bre. Jadi saya akalin aja, angkat-angkat dikit, yang penting bisa kejangkau. By the way, ini saya pakai pastanya MX4 ya. Setelah itu saya pasang lagi nih, dan seperti biasa ada 1 baut lebih. Adeh, perasaan udah dipasang semua. Ya udahlah, ntar juga ketemu kali ya. Coba dinyalain lagi, dan ternyata yes, nyala. Oh iya, ini kan SSD-nya dari laptop ber-OS Windows, dan belum saya format. Nah, ini ternyata bisa masuk loh ke Windows-nya. Waduh, jadi aneh ya. Ini saya coba tes-tes dikit. Ternyata aplikasi macam Microsoft Word juga bisa jalan. Cuma untuk drivernya ini banyak yang nggak keinstall. Dan kemungkinan harus banyak yang diakalin buat fix-nya. Nggak begitu lancar juga sih Windows-nya ini. Saya juga coba nih jalanin Ubuntu. Ternyata bisa juga. Malah ini kayaknya nggak ada masalah. Saya coba-coba buat browsing dan nonton video. Ternyata lumayan nih. Lebih enak, kayak lebih stabil dan nggak ada masalah driver. Tapi karena tujuan saya bukan buat install Windows atau Linux, jadi ya lanjut buat install Mac OS-nya. Sebelumnya, saya udah bikin flash drive bootable pakai aplikasi bawaan Mac OS, yaitu Disk Utility. Untuk bikinnya ini cukup sulit, banyak beberapa hal yang harus disetting, nggak kayak di Windows. Terlebih lagi, ini versi Mac OS yang lama, jadi agak rumit. By the way, buat yang butuh tutor lengkapnya ada di video di deskripsi ya. Kalau pas proses install ulangnya gampang, tinggal next yes aja. Terus pilih penyimpanannya. Nah, di sini karena sebelumnya SSD ini diinstal di sistem Windows, maka kita harus ubah format partisinya jadi macOS Extended Journal pakai Disk Utility. Baru deh bisa tuh keinstall.
Pas proses install ini, kipasnya ini berisik banget ya. Agak ngeri sih. Meledak. Nah, setelah berhasil terinstall, saya cek tuh untuk RAM-nya. Yang kepasang bener ya, 2 keping, totalnya 4 GB. Dan SSD 240 GB juga terdeteksi dengan baik. Saya coba buat buka tutup aplikasi, ini jadi lebih wus-wus dari sebelumnya. Kalau untuk pemrosesannya itu nggak begitu keangkat jauh. Misalnya buat browsing, kalau webnya berat, ya macet-macet juga. Tapi setidaknya, secara keseluruhan ini lebih mending dari sebelum di-upgrade. Nah, ternyata untuk versi maksimal OS di MacBook 2.1 ini ada di macOS Lion 10.7. Jadinya saya install ulang lagi pakai USB bootable. Soalnya kalau update dari App Store-nya itu udah nggak bisa. Di macOS Lion ini nggak beda jauh performanya, tapi enaknya ada beberapa aplikasi yang bisa jalan di sini. Ya walau nggak banyak juga, tapi setidaknya beberapa tampilannya lebih enak dan bisa coba mainin beberapa game yang cukup keren nih. Oke, pertama saya coba main game GTA 3. Ternyata ada ya game GTA untuk macOS, walau yang jadul. Dan hasilnya ini bisa dibuka, terus dimaininnya juga bisa nih. Cuma kalau yang saya rasa ini kurang lancar gitu ya, kerasa frame drop gitulah, jadi kurang nyaman dimaininnya. Nah, saya juga ketemu nih game yang mirip sama GTA. Mungkin udah banyak yang tahu juga nih, yaitu Gangstar Miami Vindication. Ini game secara mainnya sih emang mirip sama GTA. Inget banget dulu maininnya di handphone Java. Saking pengennya main GTA di handphone. Nah, game ini juga bisa dibuka dan dimainin. Sebenarnya sih lancar-lancar aja, cuma sering tiba-tiba kayak tersendat gitu. Jadi keganggu juga ya. Next, saya dapat game balapan yang mainstream, yaitu Asphalt. Tapi ini bukan yang baru, yang lama. Ini Asphalt 6 ya. Game ini bisa dimainin dengan lancar. Walau kelihatannya ini untuk FPS-nya rendah ya, tapi setidaknya masih bisa cukup dinikmati. Saya juga dapat game perang, tembak-tembakan, yang legend nih, yaitu Counter-Strike 1.6. Wah, dulu saya suka banget main game ini. Apalagi kalau main ke warnet, main lokal multiplayer gitu sama temen-temen. Udah asik banget itu. Ya, untuk game ini masih bisa berjalan dengan cukup lancar. Cuma kadang-kadang nih, dia kayak macet atau stuck gitu. Dan itu lumayan lama loh. Apa karena ini gamenya versi tani ya? Terus saya juga coba buat main game Euro Truck Simulator. Ternyata ada ya di macOS. Game ini bisa dimainin, cuma memang sering frame drop. Tapi kadang lancar juga. Ya begitulah. Ya memang, untuk game-game di macOS, khususnya macOS Lion, di MacBook 2.1 ini, game-gamenya itu jadul. Laptopnya juga jadul kan? Sebenarnya masih banyak kok game-game populer dan keren lainnya. Cuma memang udah susah dapetin file-file gamenya. Dan ada juga game yang butuh spek lebih tinggi. Untuk prosesornya, VGA, RAM, arsitektur, dan juga versi macOS-nya. Nah, ngomongin versi macOS, di MacBook 2.1 ini, kan ofisialnya tuh mentok di versi macOS Lion 10.7. Tapi, kalau dioprek-oprek lagi bisa juga loh di-update ke versi yang lebih tinggi. Awalnya, saya nemu tutorial buat update sampai ke macOS El Capitan 10.11. Itu pakai bantuan aplikasi Mac Post Vector. Ya udah, saya coba tuh. Tinggal pilih aja versi macOS yang ingin diinstal, dan ini kita harus sediain flash drive dan juga file dari macOS yang ingin diinstal. Terus tinggal next dan ikuti aja perintahnya. Nah, udah selesai kan untuk setting-settingnya? Pas masuk ke proses install macOS-nya, itu malah kayak ngehang gitu. Dia stuck. Gak tau dah ini kenapa.
Udah coba beberapa kali pakai pilihan install yang lain juga sama. Ya pantes, di aplikasi MacPost Factor-nya juga udah diperingatin kalau ini masih eksperimental. Akhirnya, saya coba nih pakai software lain yang saya temui, yaitu OS X Patcher. Kalau yang ini emang lebih ribet sih, soalnya pakai terminal dan ada komennya gitu untuk menggunakannya, nggak pakai GUI. Tapi yang ini lebih baru dan saya nemu tutorialnya di salah satu channel YouTube itu berhasil. Ya udah, saya coba ikutin aja. Setelah ikutin beberapa stepnya yang cukup ribet, bisa juga nih masuk ke tampilan installnya. Tapi di sini juga masih lumayan ribet, soalnya ada beberapa yang harus disetting lagi lewat terminalnya. Dan akhirnya berhasil juga nih diinstal macOS Yosemite di MacBook 2,1 jadul. Wah, keren banget sih ini. Tampilannya berasa berubah banget dan makin kelihatan cakep. By the way, buat yang mau tutorialnya itu videonya ada di deskripsi ya. Lanjut, saya juga coba-coba ya beberapa fiturnya. Ini masih bisa berjalan. Terus saya juga coba aplikasinya. Oh ya, ini App Store-nya bisa, dan lumayan nih, ada beberapa aplikasi yang support di versi ini. Tapi perlu diperhatikan, ada yang versinya support, tapi dari prosesornya itu nggak support. Kebanyakan itu aplikasinya yang 64 bit, sedangkan laptop ini kan 32 bit. Jadi walaupun terinstall aplikasinya, pas dibuka itu nggak bisa atau error. Misalnya kayak WhatsApp nih, ya agak percuma sih jadinya. Tapi jujur, saya suka sama tampilannya ini, yang lebih seger dan cakep gitu. Ya, lebih kekinian lah. Cuma performanya aja sih, jadi kurang cakep. Soalnya makin berat, Ditambah lagi, ada beberapa masalah, kayak brightness yang nggak bisa diatur, terus grafiknya juga agak bermasalah, dan nggak stabil juga. Karena memang ini bukan official ya, jadi tetap aja banyak yang dibatasin juga. Kalau gini sih, saya mending balik lagi aja ke versi macOS Lion yang lebih stabil. Ya, jadi MacBook White 2,1 ini ternyata bisa di-upgrade cukup mudah menurut saya. Terus bisa juga buat main beberapa game, tapi kurang begitu lancar dan gamenya itu jadul. Terus di-update juga ke versi yang lebih tinggi itu bisa, tapi harus dioprek dan kurang stabil. Ya, namanya juga barang elektronik yang umurnya udah tua. Jadi mau digimanain juga tetap aja ada keterbatasannya. Dan susah buat jalanin atau mengikuti yang zaman sekarang. Karena memang teknologi itu makin berkembang dengan cepat. Oke, jadi itulah coba-coba upgrade, update, dan main game di laptop jadul Apple, yaitu MacBook White 2,1. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.